Fish gitu. Lo lepas aja Ki. Oh itu langsung, dan gue baru tahu tadi ear house tuh Enda Endresa House. Walah, dari dulu gue udah tahu ini ear gitu, kuping. Oh ini musik gitu kan. Gue udah langsung asosiasi ke sana gitu. Gue nggak menduga ini tuh Enda Endresa House. Takdir seperti ya. Namanya tuh udah takdir gitu. Iya. Akan selalu pulang ke Pamulang. Jagakarsa Akan selalu pulang Jagakarsa. Pamulang Jagakarsa. Akan selalu pulang. Halo semua, kembali lagi bersama gue di Mendadak Kejam. Kali ini gue bersama Mbak Endah dari Enda Endresa. Ada yang bisa tebak lokasi kita di mana? Kalau dari settingnya ya, ada batu bata di belakangnya. Di toko bangunan mana gitu, ada bata-bata. Tentu saja tidak asing, ini di Ear House. Ear House. Di daerah Pamulang dong. Pamulang Pride. Yoi. Pamulang Jagakarsa United ya. Wah yoi. Selamat Anda bagian dari kerajaan. Yoi. Mau nanya-nanya nih Mbak, Iya silakan. berhubung kita lagi di Ear House gitu Mbak, ceritain gue sedikit soal Ear House, kayak awal berdirinya, filosofi lo. Kan lo pasti ada kan filosofi yang gue ngeliatnya. Iya sebenarnya Ear House itu dibangun tahun 2013 kan, berdasarkan kegelisahan gue sama Mas Resa, kayak waktu itu panggung banyak apa segala macem, tapi kita kayak nggak mengenal neighborhood kita gitu loh. Dan kita tuh kayak udahlah kan kita tinggal di sini ya, mungkin kayaknya kita pengen ya mungkin kayak bikin satu tempat yang emang kita akan santai-santai di sini, ngobrol-ngobrol di sini, terus sharing-sharing di sini gitu. Ya udah akhirnya bikinlah Ear House itu sih sebenarnya. Dan dari 2013 itu alhamdulillahnya ya sampai sekarang. Sampai akhirnya snowballing lah ya, jadi ada komunitas-komunitas gitu ya. Memang karena tujuannya untuk ngumpulin teman-teman yang kayak punya interest sama musik, dan nggak cuma musik doang sebenarnya, hal-hal lain. Ya intinya pengen jadi rumah buat semuanya sih gitu. Kalau yang komunitas itu start tahun berapa Mbak? Soalnya waktu itu kan, ingat gak waktu itu aku pernah kesini berdua sama Jordi kan? Oh iya. Gitaris yang orang Calypso. Oh iya. Nah dia kan cerita dia pernah datang tahun berapa gitu, pas gitaris di apa ya, gitaris klub ya aku lupa. Gitaris Tangerang, Gitar Club ya, Ear House Gitar Club. Itu juga udah lama banget kan gitu. Startnya dari kapan sih Mbak? Iya sebenarnya tuh dulu kalau komunitas yang pertama kali justru malah Gitar Club Monday Class. Jadi namanya Ear House Monday Class. Jadi setiap hari Senin tuh ada kelas gitar sebenarnya. Sama kelas bass, aku sama Mas Resa. Cuman ternyata kayaknya kalau ngajarin instrumen tuh kan cukup banyak challenge ya. Akhirnya aku mikir apa ya yang kira-kira bisa semua orang involve. Ya udah akhirnya songwriting class gitu, songwriting club lah. Nah itu dari 2013 yang tadinya Monday Class jadi Monday Practice, jadi Ear House Songwriting Club 2014. Kemudian berkumpul lah tuh kayak dulu ada komunitas ilustrator namanya Morning Drawing yang ngumpul terus gambar-gambar. Terus ada komunitas gitar juga, Ear House Guitar Club, dan bergulir sampai sekarang gitu. Yang Ear House Songwriting Club setiap hari Senin itu dari tahun 2014. Ear House Guitar Club aku lupa tapi kayaknya dari 2017 atau 2018 gitu di sini dibimbing sama Tino dan Cila, itu pasangan juga. Terus kemudian mungkin komunitas yang sekarang lagi berjalan yang itu gitu. Tapi menarik sih, maksudnya gimana komunitasnya dari dulu eksis sampai sekarang gitu. Bahkan aku beberapa minggu lalu main di gigs gitu, ada anak-anak songwriting sini yang aku tadi cerita, ada Ican, ada Aura gitu kan. Maksudnya itu bahkan lebih muda dari aku gitu secara umur. Si Aura tuh lahiran 2004 apa dia bilang? Iya, Wah Aura muda banget. Mariani ya. Iya, muda banget dan masih bertahan terus sampai sekarang gitu kan. Gimana sih Mbak cara Mbak maintain community-nya? Apakah emang mereka ngajak temen-temennya terus jadi rame? Gitu? Iya, Aura sama Mariani itu termasuk baru sih. Mungkin baru kayak generasi kesekian lah ya. Tapi emang intinya sih kalau aku pribadi lebih ngeliat ke konsistensi. Maksudnya memang di komunitas itu kan perlu ada motornya kayak siapa ya gitu. Dan menurut aku konsistensi itu juga penting supaya orang kayak datang hari apa selalu ada, jadi mereka udah nggak perlu cek ada atau enggak, ya pokoknya di situ terus. Dan itu memang gue lakukan dari tahun 2014, bahwa gue setiap hari Senin akan ibaratnya mengalokasikan waktu gue dari jam sekian sampai sekian untuk Ear House Songwriting Club gitu. Jadi memang ada dedikasi juga kali ya, konsistensi, dedikasi. Dan kemudian memang karena kita bukan bentuk partai ya, jadi tidak ada kepentingan-kepentingan apapun gitu, jadi semuanya bisa nyantai, bisa nggak merasa ada kepentingan-kepentingan di luar itu. Jadi emang benar-benar berkreativitas, jadi emang terbuka buat siapa aja. Bahkan
Kalau misalnya gue merasa di Earhouse malah nggak ada yang namanya membership atau segala macam, jadi ya everyone can come and go sesukanya gitu. Jadi nggak perlu kartu member kayak Starbucks. Nggak perlu gitu ya. sih, gue belum kepikiran, banyak juga sih yang bilang kayak gitu, cuman gue pikir kayak enggak lah, maksudnya gue masih pengen have fun di sini dan bikin karya bareng-bareng, jadi mungkin itu aja kali ya. Tapi tiap komunitas kan beda-beda, beda-beda Rulesnya lah apa? Iya beda-beda rules. Kebetulan yang gue nyaman dan yang berlaku di sini sih begitu. Gitu. Normanya. Tapi Mbak, kalau menurut lu nih buat aspiring musicians lah ya, kayak termasuk gua juga dan mungkin kawan-kawan yang lain yang nonton, seberapa penting sih maksudnya kita ngumpul sama komunitas SN yang sama-sama punya interest yang sama gitu. Ini kan songwriting club spesifik kan. Pasti yang tertarik yang emang demen nulis lagu, demen emang punya mimpi jadi penyanyi atau semacamnya kan. Menurut lo seberapa penting itu Mbak? Gue tuh besar di komunitas sih dari dulu. Jadi buat gue komunitas itu salah satu dari banyak cara untuk nemuin trigger lo kayak berkarya terus ya. Kan kalau misalnya lo ketemu sama anak-anak yang suka bikin lagu, jadi kayak yuk bikin lagu bareng lo, kolaborasi, atau misalnya wah dia rilis, gue juga ada kayak gitu-gitunya tuh. Ada semacam pressure halus, pressure positif. Lebih ke motivasi, bahasanya harus positif. Jangan pressure ya. Iya, enggak ke motivasi, karena buat gue ada orang-orang yang bisa melakukan itu sendiri tanpa ketemu siapapun, mungkin emang bener-bener self learner dengan baik gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kayak perlu encourage dari luar gitu, motivasi dari luar. Dan buat gue ya komunitas adalah salah satu cara yang baik ya untuk ngebangun lingkungan yang seperti itu gitu, atau membangun motivasi berkarya kayak gitu. Kembali pada orangnya sih. Ada juga kan yang kayak aduh gue nggak suka ikut komunitas-komunitas, gue ngulik aja sendiri di rumah dan nggak apa-apa juga menurut gue. Atau lebih suka yang virtual gitu, nggak apa-apa juga, karena buat gue ini hanya salah satu opsi loh. Jadi lebih temukan sendiri lo nyaman di mana, dan kalau misalnya lo as a musician lo juga menemukan sendiri bentuk yang kayak apa sih yang lo ingin untuk circle lo gitu. Ini kalau buat gue pribadi sih penting ya, mau itu komunitas yang emang sekedar tongkrongan atau komunitas yang emang apa ya, bukan lembaga cuman ada wadahnya kayak Earhouse Songwriting. Karena menurut gue ya buat musisi kan pada akhirnya lagu gue kan nggak akan jadi lagu gue sendiri doang gitu, akan gue bawa keluar kan. At least gue harus punya sih satu lingkungan yang gue tahu bisa menerima musik gue, paham? Kayak mungkin di Earhouse tuh menurut gue mungkin jadi apa ya, tantangan pertama kali ya gitu. Iya benar tantangan pertama menurut gue, karena menurut gue di Earhouse itu memang gue lebih membentuk untuk kayak lo mengapresiasi apapun, siapapun, musik bagaimanapun itu harus diapresiasi. Jadi lo selalu ada sesi dengerin, sesi mengapresiasi karya teman lain, dengerin, bahkan cuman kayak dengerin doang nih, dengerin dan kemudian memberi respon gitu. Dan kemudian lo nulis. Jadi selalu ada 3 tahap, listening, kemudian presentation gitu, dan kemudian appreciation gitu. Nah, biasanya ada ini juga ya, kayak misalnya Mbak Enda kasih trigger, misalnya meja gitu, tulis lagu tentang meja gitu. Bener banget, iya. Gue sebenarnya gue juga, justru malah gue sih yang belajar. Gue tuh belajar banyak banget sebenarnya dari penulis-penulis lagu yang datang itu ya. Buat gue kayak, wah gila, lu bisa menemukan sebuah metafora. Contohnya nih, gue waktu itu, oke, ada objek truk. Kira-kira metaforanya apa sih? Terus tiba-tiba dia bilang, banteng besi. Maksudnya personifikasinya ya, kayak, itu keren banget, banteng besi tuh kayak wow. Itu bisa kayak, bikin judul lagu banteng besi gitu. Iya, itu kan keren banget. Buat gue kayak apa ya? Karena penulis lagu itu kan beragam ya. Kayak lo gitu punya latar belakang sendiri, lo punya imajinasi lo sendiri, dan ketika lo menuangkan itu dalam melodi atau lirik, itu gue pasti nggak bisa kayak gitu. Maksudnya dalam arti ada hal yang it's personal yang di lo tuh nggak ada di gue gitu. Dan itu yang gue suka, kayak semakin personal lirik lo, semakin elu banget gitu yang orang lain gak punya, tuh buat gue justru menarik. Nah itu sih sebenarnya yang gue gali di Earhouse Songwriting Club, yang gue justru belajar banyak dari yang datang. Bukan gue yang belajar sih sebenarnya, bukan mereka yang belajar, gue yang belajar. Pasti kan apa ya, banyak yang bilang ngajarin juga kan lu jadi belajar kan. Iya sih, ya gue juga gak ngajarin sih, kayak cuman ya ngasih apa gitu, ngasih PR. Mentoring. Cuman ngomong doang. Mentoring tapi itu perlu kita wejangan seperti itu. Aduh. Ya terakhir nih Mbak, last question. Biasanya kan kalau dalam sebuah community music gitu, pasti ada tuh misalnya kayak biasanya ya, nggak selalu sih, ciri khas circle tertentu gitu. Misalnya circle ini musiknya rock-rockan jadul nih, misalnya yang ini jazz banget. Nah kalau di sini tuh ada nggak Mbak karakter yang udah kebentuk ya? Menarik banget.
Dulu mungkin awal-awal banget tuh cenderung yang mirip sama Enda Endresa ya. Maksudnya gitar bass iya, gitu ya, gitar akustik. Karena kan mungkin dulu karena yang ke Earhouse yang agak-agak yang emang interest Enda Endresa ya. Tapi makin kesini kan orang kayak semakin lebih ke cari community dan segala macam ya. Kadang nggak penting ada guanya gitu. Dan sekarang jauh lebih beragam. Di Earhouse Songwriting Club tuh ada anak yang bisa hip hop, ada yang bisa nge-rap. Ada anak yang rock banget, emo banget juga ada. Ada yang Melayuan, ada yang modern elektronik. Karena buat gua yang paling penting itu meskipun ini emang Enda Endresa House gitu ya, tapi justru malah gue encourage mereka untuk nggak dengerin Enda Endresa doang. Maksudnya ya mereka dengerin oke lah gitu. Bagus Cuman dong. bagus. Cuman maksud gue achievement gue adalah justru ketika mereka membuat musik yang berbeda gitu dari Enda Endresa. Karena gue nggak apa ya, buat gue nggak berhasil kalau misalnya kemudian gue sharing sesuatu dan itu ibaratnya kayak menjadikan kopian-kopian dari diri gue atau Enda Endresa atau apa yang ada di sini. Buat gue malah legasinya bagaimana knowledge itu bisa sampai dan kemudian mereka bisa grow sendiri as they are gitu. Buat gue sih itu achievement yang terbesar sih. Iya, dan pastinya bagaimanapun juga ada peran Enda Endresa juga di situ dan itu justru bikin jadi menarik kan. Iya, tapi kecil banget lah. Nggak ada yang kecil sih, semua tuh butterfly effect sih. Karena buat gue, karena mereka sendiri akhirnya yang nulis kan, mereka sendiri yang nulis, mereka sendiri yang discover gitu. Gue cuma ngasih PR doang, oke minggu depan PR ini ya, mereka ngumpul bikin. Gue mah cuma kayak Pati Nusidin, bagus. Lu tau gak Pati Nusidin? Enggak. Enggak. Referensinya Iya. agak berbeda referensinya. Ya gitu maksud gue. Ya intinya gitulah. Oke. Thank you Mbak Enda. Thank you ya. Dan gue baru tahu tadi Earhouse tuh Enda Endresa House. Walah. Dari dulu gue udah tahu ini ear gitu, kuping. Oh ini musik gitu kan. Gue udah langsung asosiasi ke sana gitu. Gue nggak menduga ini tuh Enda Endresa House. Takdir seperti ya. Namanya tuh udah takdir gitu. Iya. Oke. Ini gue dan Mbak Enda akan mendadak ke jam, bawain lagu Pulang ke Pamulang. Yoi. Dan kita emang lagi di Pamulang. Oke, Simak mantap. guys. 3 Enda and Adrian Richard pulang ke Pamulang. Yuk. Jauh di tepian selatan, bagaikan tanah tak bertuan, terasing dan tak tentu arah. Mungkin kau kan kesini kapan-kapan. Lebih laju sepedaku kencang, sore sebelum malam datang. Tak lupa indahkan rambut saat ku akan pulang ke Pamulang. Selalu beri arti pulang kawanku. Telah tumbuh 1000 doaku, akan selalu pulang ke Pamulang. Merayap di jalan layang, danau yang tenang, rindang pepohonan, terlihat kuda berkawan, langit berawan, tiba di bundaran. Malam tak takut kelaparan, warung tenda yang bertebaran, luapan air hujan datang, ular sesekali ke permukaan. Ku dirikan sebuah ruang di ruko cantik ala sekarang. Namanya Earhouse sayang. Ku tampil untuk senang-senang, ku nyanyikan lagu untuk dikenang. Selalu beri arti pulang kawanku.
selalu pulang ke Pamulang. Akan selalu pulang ke Pamulang. Jagakarsa Akan selalu pulang Jagakarsa. Pamulang Jagakarsa. Akan selalu pulang Pamulang ke Pamulang. Sedap. Asai. Take 2 yang diambil ya. Iya.